Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pecinta serial drama India. Selamat berjumpa kembali dengan channel Babang Teyeng. Inilah detik-detik Sikandar diusir oleh para warga rumah petak laram. Dan inilah detik-detik munculnya Matka, seseorang anak yang hilang. Melanjutkan episode yang sebelumnya, Kulpi, Kalti, dan teman-temannya yang sedang bersembunyi di gudang dan mencari Matka dikejutkan dengan kaleng yang jatuh tepat di hadapan mereka. Mereka semua sangat ketakutan, berjalan di tengah-tengah kegelapan. Lalu kemudian Kulpi yang masih penasaran akan kedatangan Matka, ia berkata kepada teman-temannya, "Hayu pergi ke sana," sambil menunjuk ke suatu tempat dan periksa. Lalu mereka pun berjalan menyelusuri ke kegelapan. Lalu sesampainya mereka ke tempat yang ditunjuk Kulpi tadi, Amaira yang sudah sangat kecapean berkata, "Matka tidak ada di sini." Kulpi yang mendengarkan perkataan Amaira yang sudah berputus asa, ia berkata kepada Amaira, "Amaira, jika kita tidak menemukannya, maka warga akan membuat keributan dan akan mengusir kita." Lalu Kulpi melihat ke arah tumpukan jerami. Lalu Kulpi pun berkata, "Mungkinkah dia juga ada di tumpukan jerami itu? Apakah mungkin kita harus mengeceknya?" Lalu mereka pun berjalan ke arah tumpukan jerami itu. Sesampainya mereka di tumpukan jerami itu, mereka dikejutkan dengan sosok penampakan di hadapan mereka. Dan tentu saja mereka terkejut dan berteriak histeris ketakutan. Sedangkan Sikandar yang baru saja pulang, ia terus mencari keberadaan kedua anaknya, yaitu Kulpi dan Amaira, yang tidak ada di rumah. Sikandar pun terus mencari keberadaan kedua anaknya itu, bahkan ke pojok-pojok rumah petak laram itu, dibantu oleh para warga yang mencari juga keberadaan anak-anak mereka. Sementara itu di dalam gudang, Kulpi dan teman-temannya, mereka sangat ketakutan melihat sosok penampakan hantu di hadapan mereka. Padahal hantu itu adalah Matka yang sengaja menakut-nakuti mereka agar tidak terus mencari dirinya. Sikandar dan para warga yang mendengar teriakan anak mereka, mereka pun langsung menghampiri ke tempat di mana suara itu berada. Terlihat Matka yang menakut-nakuti mereka mencoba mendekati dirinya. Amaira yang sangat ketakutan berkata, hantu pergi, ayo tolonglah aku." Dan tidak lama kemudian, Sikandar bersama warga datang menghampiri mereka yang sudah sangat ketakutan. Dan Matka yang mendengarkan para warga datang, ia pun langsung bersembunyi kembali. Sikandar yang melihat Kulpi dan Amaira sangat ketakutan, ia pun langsung menghampiri mereka. "Kulpi, Amaira, apa yang terjadi? Sayang, apa yang terjadi? Apa yang kalian lakukan di sini?" kata Sikandar dengan begitu paniknya. Amaira yang sangat ketakutan berkata kepada Sikandar, "Ayah, hantu kotor menyentuhku. Ayah, aku sangat takut. Kita sangat takut." Sikandar yang mendengarkan mereka ketakutan berkata dan mencoba menenangkan mereka, "Ayo pergi kembali ke kamar kita. Hantu itu tidak ada. Oke, ayo kita pergi. Semuanya akan baik-baik saja," kata Sikandar menenangkan kedua putrinya itu. Lalu adegan pun berpindah. Terlihat Sikandar, Kulpi, dan Amaira sedang makan malam bersama. Sementara Sikandar menyiapkan makanan untuk Kulpi dan Amaira. Amaira yang takut akan kegelapan berkata, "Ayah, akankah kegelapan ini akan bertahan selamanya?" Lalu Sikandar yang mendengarkan perkataan Amaira, ia berkata,
Tidak sayang, malam kita sedikit gelap dan sedikit lama. Pasti ada pagi, kata Sikander yang mencoba menenangkan Amaira. Lalu Amaira meminta izin kepada Sikander. Ia berkata, "Ayah, ini terlalu panas. Ayah, akankah aku melakukan sesuatu? Haruskah aku mandi? Bagaimanapun akan ada antrian di pagi hari," kata Amaira, meminta izin kepada Sikander. Lalu Amaira pun diantar Kulpi untuk pergi ke kamar mandi umum. Setibanya mereka di kamar mandi, Kulpi yang menunggu Amaira di luar kamar mandi itu berkata, "Amaira, semuanya akan takut pada hantu semua. Tapi setelahnya saya tahu dan yakin bahwa itu Tuan Matka. Apakah saya benar, Amaira?" kata Kulpi kepada Amaira berkata. Namun Amaira tidak menjawab Kulpi sama sekali. Rupanya Amaira sedang berendam mandi menghilangkan panasnya. Kulpi yang khawatir Amaira akan menghabiskan air. Ia berkata, "Amaira, jangan menghabiskan airnya. Ini akan menimbulkan masalah besar." "Amaira, apa kamu mendengarkanku? Amaira." Namun Amaira tidak mendengarkan perkataan Kulpi dan terus menghabiskan airnya. Lalu keesokan harinya, ketika warga Petak Larang akan hendak mengambil air, mereka semua dikejutkan dengan kosongnya tong air. Sehingga mereka semua tidak masak, mandi, berangkat bekerja karena tidak adanya air. Sentabai berkata kepada Wak Dudung dan para warga yang ada di situ, "Pak Dadang, saya mempunyai banyak kerjaan. Saya harus memasak, saya harus berangkat bekerja. Tapi tidak ada air. Air ini habis oleh Putri Sikander, yaitu Amaira. Nyonya Himat, Putri Sikander tadi malam mandi di sini dengan waktu yang cukup lama. Dia menghabiskan seluruh isi tong air," kata Sentabai menjelaskan kepada pemilik rumah Petak Laram dan semua para warga yang ada di situ. Para warga yang mendengarkannya pun sontak saja marah. Dan Wak Dudung yang memang saja ingin mengusir Sikander berkata, "Sikander, ayo tanyakan kepadanya yang telah mengosongkan semua tangki air. Keluarlah Sikander," kata Wadadang dan para warga yang sangat marah kepada Sikander. Sedangkan Kulpi Amaira mereka sedang mendengarkan keluhan kepada mereka. Amaira yang sangat menyesal berkata kepada Sikander, "Ayah, saya sangat menyesal. Saya benar-benar meminta maaf. Saya ingat mandi di rumah. Aku tidak ingat bahwa di sini semua air terbatas," kata Amaira yang sangat menyesal akan perbuatannya itu. Sikander yang mengerti akan perasaan Amaira, ia pun langsung menghampirinya dan langsung memeluknya. Dan ia pun berkata, "Sayang, ketika kita tinggal di gedung-gedung besar, kita tidak tahu nilai air. Tetapi di sini, setiap tetes air adalah sangat berharga. Hari ini mereka tidak ada yang mendapatkan air karena kita. Karena itu kita punya kesalahan. Kita harus meminta maaf kepada mereka," kata Sikander menenangkan Amaira. Lalu kemudian Sikander pun keluar rumah dan menghampiri mereka yang sangat marah. Sikander yang melihat kemarahan di mata mereka berkata, "Saya meminta maaf kepada semuanya atas kesalahan kedua putri saya. Kami tidak akan membuat kesalahan ini lagi," kata Sikander. Namun Sandi yang memang ingin Sikander diusir dari tempat itu, ia berkata, "Kami tidak akan membiarkan kesalahan seperti itu terjadi lagi. Karena kami tidak akan membiarkan Anda tinggal di sini lagi. Tetapi di luar, nyalah keluar, keluar dari sini. Keluarlah dari sini, Sikander." Digusur para warga yang mengikutinya, memerintahkan Sikander untuk pergi dari sini. Mereka pun berkata,
"Usir Sikander! Usir Sikander!" Lalu Sikander pun berkata kepada Waito, sang pemilik rumah laram itu, "Kemana saya akan pergi bersama putri-putri saya? Saya minta maaf, kumohon. Kemana saya akan pergi dengan putri saya?" Namun Waito yang karena terpaksa berkata kepada Sikander, "Sikander, maafkan aku, sekarang masalah ini sangatlah besar. Anda harus meninggalkan tempat ini." Sedangkan Sandi dan para warga sedang mengeluarkan koper Sikander, Kulpi dan Amaira. Kulpi yang melihat ayahnya terus saja memohon kepada mereka, sontak saja jeram dan berkata di dalam hatinya, "Mereka akan mengusir kita. Ini akan menjadi masalah sangat besar. Kami tidak akan mempunyai tempat tinggal. Aku harus membawa Matka keluar dari persembunyiannya," kata Kulpi yang akan membuat Matka keluar sendiri dari tempat persembunyiannya. Lalu Kulpi dengan beraninya berkata kepada warga, "Cukup, berhenti berteriak jika tidak perlu. Kalian meminta kami untuk pergi. Kalian semua memang jahat. Kalian semua memang tidak mempunyai rasa belas kasihan. Itulah sebabnya Matka pergi lari dari sini. Cara kalian mengusir kami, kalian juga mengusir Tuan Matka. Kalian semua pasti tidak memberinya makan. Kalian semua memang pasti mengusirnya," kata Kulpi yang menjelekkan mereka bermaksud Matka akan keluar dan membelanya mereka semua. Dan benar saja, ketika Kulpi mencaci maki mereka, tiba-tiba saja seorang anak kecil yang kucel dan kotor berkata, "Tidak, jangan katakan itu. Diam kau." Warga yang melihat kedatangan Matka di hadapan mereka tentu saja senang. Lalu Matka berkata, "Saya bukan hantu. Jangan berbicara buruk tentang mereka. Mereka benar-benar orang baik. Mereka memberi saya tempat tinggal. Mereka memberi saya makan dan merawat saya dengan baik." Kulpi yang mendengarkan perkataan Matka, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya tahu Tuan Matka, Anda sangat mencintai mereka. Dan mereka juga sayang kepada Anda. Dan cinta kepada Anda saya tahu. Dan Anda akan datang ke sini untuk menghentikan saya dan membela mereka," kata Kulpi yang menjelaskan maksudnya tadi yang memarahi para warga agar Matka keluar dari tempat persembunyiannya. Lalu kemudian para warga dan Waito sendiri tentu saja sangat senang dan menerima Matka di tengah-tengah mereka lagi. Raju yang bersalah akan Sikander, ia berkata, "Maaf sobat, sekarang tidak akan ada yang pergi. Semuanya akan tinggal di sini. Kami akan hidup bersama kalian," kata Raju yang mewakili warga meminta maaf kepada Sikander. Lalu Sikander pun membawa kopernya kembali masuk ke dalam rumah, disusul oleh para warga yang membawa makanan, minuman, dan perabotan dan bahan baku rumah untuk hadiah menyambut kedatangan Sikander. Terlihat sekarang para warga sangat menyayangi Sikander dan menerima Sikander di tengah-tengah mereka.